Halo teman-teman, selamat datang di Baker Bikers Home Kitchen. Hari ini kita akan membuat roti tawar kuno ya, yaitu roti tawar yang menggunakan sistem biang sebagai pengganti zat kimia seperti bread improver atau softener lainnya. Jadi roti ini sangat aman dikonsumsi. Yuk kita simak cara buatnya. Tonton terus ya, jangan di skip. Ini kita siapkan tepung protein tinggi, kemudian air es dan ragi instan. Kita masukkan 300 gram tepung terigu cakra atau komachi. Protein tinggi ya teman-teman. Ragi instan 3 gram. Saya memakai SAF. Air es 190 cc, boleh diganti dengan susu UHT. Apabila rasanya ingin enak. Kita mixing selama 5 menit hingga kalis seperti ini, tidak menempel pada sisi kanan bowl mixernya. Lalu kita matikan mixer, kita angkat, kita pindahkan ke dalam mangkok untuk diistirahatkan selama 1,5 jam. Ditutup dengan plastik ya teman-teman supaya tidak kering adonan biangnya. Nah, ini adonan biang yang sudah didiamkan selama 1,5 jam. Kita angkat dan kita masukkan kembali ke dalam mixer. Lalu kita siapkan untuk adonan bahan B. Ini masih adonan biang ya teman-teman yang udah dipindah ke dalam mixer. Nah, ini bahan B-nya. Tepung terigu protein tinggi, boleh merek apa saja. Gula pasir, garam, ragi instan, butter atau margarin, boleh juga mentega putih, air es lagi, boleh diganti dengan susu UHT. Apabila mau rasa roti tawarnya lebih milky. Tapi saya memakai air supaya teman-teman yang mau usaha kos produksinya tidak terlalu berat. Ini roti tawar yang sangat cocok untuk dibuat roti bakar. Nah, sekarang kita masuk proses yang kedua ya. Kita masukkan tepung terigu cakra 350 gram. Boleh komachi. Lalu gula pasir 50 gram, ragi instan 3 gram, air atau susu dalam keadaan dingin ya susunya 140 gram atau 140 cc. Aduk sebentar, lalu kita masukkan mentega, butter atau margarin atau mentega putih 60 gram. Aduk hingga mentega menghilang, lalu tambahkan garam 10 gram. Aduk kembali hingga kalis. Untuk mixer yang saya pakai, kalisnya sekitar 15 menit. Nah, ini udah mau kalis teman-teman. Udah tidak menempel di kiri kanannya. Nah, ini udah mulai halus. Kita matikan, kita tes apakah sudah kalis. Nah, ketika sudah ditarik seperti ini bisa, tandanya adonan ini siap untuk digunakan atau adonan ini udah kalis. Kita bulatkan untuk diistirahatkan ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam mangkok, kita tutup dengan plastik dan diistirahatkan selama 30 menit. Nah, ini adonan yang sudah 30 menit diistirahatkan. Kita keluarkan gasnya dengan cara memukul adonan hingga semua gasnya keluar. Lalu kita bagi adonan ini menjadi 2. Kurang lebih beratnya sekitar 530 gram untuk setiap adonan. Kita bulatkan. Untuk kita istirahatkan kembali selama 15 menit. Kenapa diistirahatkan? Karena kita akan menggiling adonan ini. Kita akan rolling adonan ini. Kalau tidak diistirahatkan, adonannya akan melawan. Nah, ini
Yang udah dibagi dua kita tutup plastik dan diistirahatkan 15 menit. Nah, ini adonan yang sudah diistirahatkan selama 15 menit. Dia sedikit mengembang ya teman-teman. Kita siap proses untuk menggiling adonan ini. Nah, ini digiling selebar 20, panjang 35, ketebalan setengah senti, lalu kita gulung. Setiap gulungan kita tarik ke belakang, supaya roti tawarnya nanti bagus hasil dalamnya, tidak bolong. Nah, ini kita gulung, kita tarik lagi, rapi-rapikan, gulung, tarik. Seperti ini ya teman-teman. Nanti hasil roti tawarnya akan tertutup rapat. Ini kita siapkan loyang yang sudah dioles dengan margarin atau butter atau Carlo. Kita masukkan adonan yang sudah digulung tadi ke dalam loyang. Kita tutup plastik dan kita proofing selama 1 jam. Kita siapkan ini untuk olesan di atas rotinya ya. 1 butir telur dan wijen. Nah, ini adonan yang sudah di-proofing selama 1 jam. Kita oles dengan telur supaya warna atasnya nanti bagus. Lalu kita tabur dengan wijen. Ini selera ya teman-teman. Boleh tidak ditabur dengan wijen, tapi saya memilih ditabur dengan wijen supaya penampilannya sedikit berbeda, lebih mewah sedikit. Nah, ini hasilnya yang sudah ditabur wijen. Kita tutup kembali untuk di-proofing setengah jam lagi. Jadi total proofingnya 1,5 jam ya teman-teman. Nah, ini proofing terakhir. Setelah didiamkan setengah jam, dia tingginya lebih tinggi dari loyangnya, seperti ini. Ini sudah siap untuk dipanggang. Jangan lupa total proofingnya 1,5 jam ya dari awal. Nah, kita masukkan ke dalam oven, kita bakar dengan suhu 200 derajat Celcius. Saya memakai oven gas manual ya, bukan oven gas yang DEC. Nah, ini setelah dipanggang selama 35 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Hasilnya seperti ini. Cantik ya teman-teman? Jadi memanggang roti tawar bisa loh pakai oven gas biasa, manual, tidak perlu oven gas DEC. Hasilnya pun bagus, sama seperti memakai oven DEC. Nah, ini setelah kita diamkan 1 jam sampai dengan 2 jam. Idealnya sih didiamkan selama setengah hari ya, supaya dipotongnya itu bagus. Tapi ini saya diamkan 1 jam, sudah bisa dipotong dengan bagus. Dan ini pori-pori dari roti tawar kuno. Pori-porinya memang besar, karena kita tidak menggunakan bread improver atau softener atau pelembut dengan bahan yang kimia lainnya. Kita hanya menggunakan biang, seperti sistem kuno zaman oma-oma kita dulu. Tapi jangan khawatir, rasanya enak sekali. Dan ini adalah tes roti itu baik. Ketika ditekan, dia kembali ke atas. Ini hasilnya teman-teman yang sudah dibikin roti panggang. Ini enak sekali, lembut, tetapi ketika dipanggang, dia tetap garing di bagian atasnya. Bagi teman-teman yang ingin membuka usaha roti bakar, roti ini cocok sekali karena kos produksinya rendah, rasanya enak. Selamat mencoba teman-teman. Happy baking, happy cooking.